Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirut Pupuk Kaltim Bapak Budi Waju Susilo, izinkan saya menyampaikan konten video yang keempat kalinya ya. Yang saya beri tema adalah konservasi lahan gambut oleh Kojirama di Kaltim. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang Kojirama. Kojirama adalah koperasi jasa industri rakyat mandiri yang pembentukannya diinisiasi oleh Yayasan Proklamator Bung Hatta. Kami tidak ada kaitan hukum maupun keuangan dengan YPBH, tapi kami di-endorse saja. Ada moral binding ya. Ya, ketua pengawasnya adalah ketua umum YPBH. Kojirama bukan satu-satunya, YPBH sudah punya banyak jaringan yang di-endorse ya. Atau misalnya aja di Padang itu ada Hatta Aksara yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif bagi generasi muda. Dia melakukan pembinaan pada ketua OSIS seluruh Indonesia. Jadi training leadership ya. Ini dimotori oleh alumni dan teman-teman dari Universitas Negeri Padang. Di Padang juga ada kegiatan Dewan Energi Mahasiswa yang dimotori oleh teman-teman dosen dan mahasiswa di Universitas Bung Hatta. Itu antara lain Nah, Kojirama ini anggotanya ada 10, itu adalah profesional semua. Ada yang ahli engineering, ada yang ahli kehutanan, ahli lingkungan hidup, ada yang ahli manajemen, ada juga yang ahli pasar modal dan lain-lain ya. Kami tidak membentuk usaha, tapi saling mendukung ya, supaya masing-masing individu ini bisa berkiprah ya. Nah, contohnya yang sudah mulai jalan ya adalah yang di Kaltim ini, konservasi lahan gambut ya. Sebelumnya banyak sekali ide-ide yang sudah kita canangkan, tapi masih belum ketemu ya, belum ketemu jodohnya ya. Misalnya saja itu Pak teman yang di bidang engineering sudah membuat atau berkolaborasi dengan peneliti di UGM di farmasi, sudah punya blueprint ya tentang obat pengganti paracetamol. Ini sangat menjanjikan sebenarnya. Yang sudah ada penelitiannya, hasilnya lebih baik dari paracetamol. Bahan bakunya kita tersedia melimpah, yaitu urea. Kemudian sudah ada pilot plan-nya. Ya, belum ketemu jodoh sama investor aja ini sebenarnya. Bahkan kita sudah ingin mengakuisisi ya, daripada kita bikin dari nol, kita bisa mengakuisisi kalau ada dananya perusahaan farmasi atau pabrik farmasi ya. Sehingga izin farmasinya bisa langsung. Nah, kembali ke Kojirama yang di Kaltim, ini teman kita yang ahli kehutanan. Dulu penelitiannya disupport oleh Pupuk Kaltim ya. Kita meneliti lahan gambut. Lahan gambut itu dimiliki oleh koperasi sawit yang mayoritas ada karyawan atau pensiunan Pupuk Kaltim ya. Namanya Kosakama, Koperasi Sawit Karya Mandiri. Kita punya sekitar 300-an hektar. Nah, 90 hektar ini lahan gambut. Nah, waktu itu saya minta tolong diteliti bagaimana kita memanfaatkan lahan yang lumayan luas ini, karena tidak bisa ditanami. Ternyata dari hasil penelitian itu, teman kita ini terdorong semangatnya untuk merealisasikan hasil penelitiannya itu, yaitu melakukan konservasi terhadap bahan gambut itu, sekaligus juga ada manfaat ekonominya bagi masyarakat sekitar. Apakah itu dipakai sebagai perikanan,
keraba atau ditanami tanaman-tanaman yang cocok ya. Nah, makanya kami membuat proposal, menuliskan proposal, mengetuk hati Bapak Dirut Ibu Kaltim. Insya Allah kalau ini dibantu, ya dana awalnya memang 200 juta ya, tapi kebutuhannya mungkin nanti beberapa miliar ya. Tentu saja yang paling berat itu ada infrastruktur ya. Karena nanti tujuh aja ini bisa menjadi tempat wisata ya. Karena di situ ada hewan-hewan liar yang perlu dilindungi, ada buaya rawa, ada lagi saya lupa ya, ada tiga jenis yang bisa kita amati dan bisa menjadi objek wisata nanti ya kalau memang ini didukung. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk di sana dengan semangat teman-teman ya, Pokja ya, kelompok kerja, namanya kelompok kerja sawit gambut lestari. Ya, ketuanya Pak Dadang itu ahli lingkungan hidup dan sudah sering melakukan proyek-proyek besar di bawah pemerintah daerah yang berhasil ya. Nah, mereka membentuk ini ya nggak ada, betul-betul sukarela ya, sukarela. Nah, kalau ini memang berhasil dan Pupuk Kaltim berkontribusi, ya insya Allah amalnya akan tercatat dan barangkali juga secara kalau ditanya apa kontribusi Pupuk Kaltim terhadap lingkungan, ini bisa dijadikan materi yang konkret ya. Kalau mau lihat ya, kami berjanji ini sangat transparan, kami kalau dibantu ya kami akan laporkan setiap saat progres-progres yang berlangsung di program ini. Itu saja Pak Dirut, kami hanya ingin mengetuk hati, mudah-mudahan program ini, mohon dukungan program ini berjalan lancar untuk kemaslahatan orang banyak, di samping perbaikan lingkungan karena konservasi, karena ini risikonya besar sekali. Kalau tidak dikonservasi, ada kemungkinan kebakaran dan sebagainya. Dan tentu saja kita rugi semua. Kita banyak tahu di Kaltim ini banyak sekali kebakaran yang sulit sekali diatasi karena gambut. Nah, kalau ini dikonservasi, maka kemungkinan itu sangat kecil sekali ya, karena di atasnya ditumbuhi pohon-pohon dan airnya akan terjaga, bahkan fungsinya menjadi fungsi lingkungan yang baik. Suatu saat kita bisa menjualnya sebagai carbon trading juga kalau areanya cukup luas. Ini mungkin hanya pilot project ya, karena lahan gambut di Kaltim atau di Kalimantan atau di area lain itu luas sekali, bukan hanya ribuan, bahkan puluhan, bahkan ratusan ribu lahan gambut itu. Kalau ini berhasil, mungkin bisa menjadi contoh untuk pengelolaan konservasi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih atas bantuannya selama ini dari Pupuk Kaltim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.